Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian diberikan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, apa ada dari kalian yang sudah pernah mendengar apa itu PUEBI atau sudah paham apa itu PUEBI? Nah, di sini kita akan belajar tentang ruang lingkup PUEBI. Nah, ruang lingkup PUEBI di sini ada pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, penulisan unsur serapan. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf ini ada huruf abjad. Huruf abjad adalah huruf yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini terdiri dari 26 huruf. Ini ada huruf kapital, huruf non kapital. Nah, ini nama, terus pengucapannya seperti ini. Agar tidak ada kesalahan, jadi yang seringkali keliru yaitu huruf C, bukan C tetapi C. Nah, oke. Kita lanjut. Ini ada huruf vokal. Huruf vokal di sini adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Ada terdiri dari 5 huruf yaitu A, U, I, E, O. Ini contohnya. Nah, ini ada keterangan untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar. Diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Diakritik E dilafalkan E, misalnya anak-anak bermain di teras. Terus diakritik E dilafalkan E, misalnya kami menonton film seri, teras seri. Terus yang C, pertandingan itu berakhir seri. Oke. Di sini ada huruf konsonan. Huruf konsonan ini huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 21 huruf. Nah, ini ya. Oke, lanjut. Ada huruf diftong. Huruf diftong ada 4, ai, au, ei, dan oi. Jadi ini contoh pemakaian huruf diftong dalam posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Ada ai, aileron. Terus kalau posisi tengahnya contohnya balairung. Terus posisi akhir pandai. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya gabungan huruf konsonan. Apa gabungan huruf konsonan ini? Nah, ini contohnya ada KH, NG, NY, dan SY. Jadi masing-masing ini melambangkan satu bunyi konsonan. Ini kalian bisa lihat di sini contohnya. Kalau KH posisi awalnya contoh khusus, posisi akhirnya akhir, posisi akhir tarik. Ini contoh. Selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital di sini dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya ini. Apa bedanya huruf kapital dengan huruf balok? Nah, kalau huruf kapital, nah itu tadi huruf kapital dipakai. Ini bisa dipakai sebagai huruf pertama. Kalau huruf balok ini huruf yang besar. Jadi gabungan dari huruf kapital, jadi huruf yang besar-besar. Nah, ini namanya huruf balok. Oke. Ini ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam lisan termasuk dalam daftar pustaka. Ini contohnya. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Nah, saya rasa kalian sudah paham apa itu huruf miring dan kegunaannya. Ada huruf tebal. Nah, huruf tebal ini bisa menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring.
Oke, ada huruf tebal yang dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Kalian bisa cek sendiri di sini. Selanjutnya kita akan belajar tentang penulisan kata. Di sini ada kata dasar, ada kata berimbuhan. Nah, kata dasar ditulis sebagai suatu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah. Nah, sedangkan kata berimbuhan ini ada imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Jadi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya ini. Terus yang kedua bentuk terikat, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya ini ya, contohnya adibusana, infrastruktur, proaktif, dan lain sebagainya. Ada bentuk ulang. Jadi bentuk ulang itu ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Nah, ini contohnya anak-anak, kupu-kupu, kuda-kuda, cumi-cumi. Terus selanjutnya gabungan kata. Nah, gabungan kata ini lazim disebut kata majmu'. Jadi di sini ya termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya ini. Terus gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung. Nah, ini anak istri pejabat, ibu bapak kami. Nah, ini contohnya. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contoh, bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebarluaskan. Yang 4, gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebarluaskan. Nah, ada gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Nah, ini contoh acap kali, hulu balang, apalagi, bagaimana. Nah, untuk selanjutnya pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada dasarnya dilakukan, ini dilakukan sebagai berikut. Ada 5. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang beruntun, pemenggalannya dapat dilakukan di antara 2 huruf vokal itu. Ini kalian bisa baca. Oke, masih banyak caranya untuk memenggal kata. Nah, selanjutnya kata depan. Nah, kata depan ini di, ke, dan dari. Nah, ditulis terpisah kalau kata itu menyatakan nama tempat. Nah, ini contohnya. Jadi kebanyakan itu digandeng. Padahal kalau menyatakan nama tempat di Kedari ini dipisah. Partikel, ada partikel lah, kah, ta. Dia ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misal, bacalah buku itu baik-baik. Kalau partikel pun dia ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul dia dapat mengatasi dengan bijaksana. Nah, ini cara penulisannya ya. Terus singkatan dan akronim. Nih, kalian bisa baca sendiri. Oke. Silakan dibaca. Di sini ada angka dan bilangan. Ini ada angka Arab, angka Romawi. Ini contoh angka Arab, dan ini contoh angka Romawi. Ada kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Contohnya, rumah itu telah kujual. Jadi ini digabung penulisannya. Sama dengan bukuku, bukumu, bukunya. Ya, ini digabung penulisannya. Ada kata sandang si dan sang. Si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Ini kita cek di sini. Nah, ini ada si pengirim, si pembeli, sang kakak, sang suami. Oke. Nah,
Itu tadi materi tentang Puebi. Jadi Puebi ini pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi apa namanya, yang dulunya itu EYD sekarang sudah diganti dengan Puebi. Nah, sekian dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.